video kali ini kita lagi di Pangandaran dan aku tuh lagi di Akuarium Indonesia Pangandaran ya guys ya. Guys, kita masuk langsung ada akuarium silinder ya. Ini mengingatkanku di Arab kalau nggak salah ya guys ya. Di Arab itu ada akuarium silinder kayak gini juga nih. Mas itu ingat ikan apa tuh? Layaran kuning. Ketemu di sini. Kalau serius boleh. Mau ah. Nah ini kuras kolam nih seru nih, sikat akuarium, bener-bener sikat akuarium guys ya. Ah, sumpah, popok bekas sampai 450 tahun guys ternyata ya. Oke guys, video kali ini kita lagi di Pangandaran dan aku tuh lagi di Akuarium Indonesia Pangandaran ya guys ya. Ini tadi aku tuh udah beli tiketnya, per orang tuh ternyata 50.000 kan aku beli teks ya. Aku bareng Faisal sama Kang Epul sama si Mas juga ya guys ya. Dan ini tuh aku dapat semacam brosur gitu ya. Ada beberapa akuarium-akuarium yang ada di sini dan juga ada museum ibu rempah dan lain-lain ya. Ntar kita bakal lihat ya guys ya, sedetail-detailnya apa aja yang ada di sini. Dan kalau misalnya teman-teman masuk juga di sini tuh ada beberapa map ya di Pangandaran, karena kan Pangandaran ini adalah salah satu wilayah yang istilahnya tuh menjadi favorit gitu ya bagi para pengunjung guys ya. Soalnya kalau misalnya dari tempat aku apalagi di Bandung ya, aku lihat tadi juga banyak banget orang Bandung tuh guys ya. Kayaknya hampir berapa persen ya plat D itu banyak sekali di sini ya guys. Karena di Bandung ini kan nggak ada laut dan Pangandaran itu adalah salah satu laut paling dekat dan paling terjangkau ya. Tadi berarti kita ada di sini ya sekarang ya. Ada di Akuarium Pangandaran yang ada di sini guys ya, di Kecamatan Pangandaran. Tadi tuh kita tuh habis dari Karapiak, berarti Karapiak di ujung situ ya. Aku baru tahu guys, dekat sekali sama Jawa Tengah ya berarti ya. Ya. Kalau ini udah masuk ke Jawa Tengah, ini Karapiak berarti kita masih ada di sana. Ada Karang Nini juga dan lain-lain lah ya guys ya. Kita sih habis dari sini pengen ke Pangandaran, tapi sebelum kita ke Pangandaran kita mau masuk dulu yuk guys yuk. Soalnya ini aku sudah membeli tiketnya dan sudah tidak sabar ya. Dari pertama kali ini buka juga aku tuh udah pengen banget kesini sebenarnya guys. Silakan bisa. Oke, wow guys. Kita masuk langsung ada akuarium silinder ya. Ini mengingatkanku di Arab kalau nggak salah ya guys ya. Di Arab itu ada akuarium silinder kayak gini juga nih. Mas itu ingat ikan apa tuh? Layaran kuning. Ketemu di sini ternyata ya. Layaran kuning ada guys. Tapi gede juga ya. Lumayan besar ternyata ya guys ya si ikannya ya. Lebih besar dibandingkan yang kita pelihara guys. Wah ini kan ikan bawah tanah juga dan lain-lain ya. Ternyata sampai bawah sana juga ada guys. Wah ini berapa liter ya akuariumnya ya. Ini bagus banget guys. Hanya saja si ikannya sepertinya bisa lebih banyak dibandingkan ini ya. Dan biasanya sih kalau misalnya akuarium silinder kayak gini tuh biasanya buat ikan hiu guys. Kalau ikan hiu tuh bagus banget ditaruh di sini. Kenapa? Karena kan dia silinder dan dia muter-muternya tuh kayak infinity ya guys ya. Wow ini keren sekali guys. Ikan-ikannya juga kalau kita lihat oke-oke banget. Cuman kebanyakan ikan-ikannya kayaknya ikan-ikan yang non agresif di sini ya guys ya. Yang santai-santai dan tidak agresif guys. Ini kita bisa menghabiskan banyak waktu baru di satu tempat doang ya guys. Karena memang semenarik itu ya. Banyaknya botanan-botanahan sih di sini ya. Kalau teman-teman perhatiin di tengah-tengahnya juga itu tuh ada semacam kayak tiang ya ke atas. Itu mah buat variasi aja, dan ternyata beberapa tempatnya juga dibikin supaya dia tuh bisa ngeluarin aerator tuh. Jadi ikan-ikan yang sedang ada di sana juga dia tuh ya bermain-main dengan aerator guys ya. Kalau kita makan mandi dia pakai, kita kan di daratan mandi pakai air ya. Dia mungkin lagi mandi gitu. Dia pakai udara guys mandinya ya. Ini layaran kuning nih. Ya Allah. Ini lebih gede ya dibandingin di rumah kita ya. Ternyata ini kayaknya max size-nya deh guys. Salah satu ikan yang populer banget juga. Cuman nggak belum tentu lebih gede Sal. Karena kan ini kan dia kan lumayan kayak silinder ya. Jadi ikan-ikan yang ada di sini tuh bisa terlihat lebih besar juga guys dibandingkan yang pada aslinya gitu loh guys. Oh itu ada akuarium juga di sana ya. Oh ini kita bisa naik ke situ. Oke, kita bakal habiskan dulu yang ada di bawah ya guys. Ada akuarium apa ini guys? Mobil cuy. Ini mobil kecil ya guys ya, dijadikan akuarium ya. Mobil apa ini guys ya? Jadikan akuarium guys. Dan isinya ikan-ikan parrot semua ini ya. Menarik sekali ya guys. Ini biasanya kalau misalnya mau ngasih makan tuh bisa dibuka atasnya nih. Ini biasanya ada bisa dibuka nih buat atasnya buat kasih makan pelet atau apapun itu ya guys. Parrotnya juga merah sekali ini ya. Efek lampu juga. Kalau itu sebenarnya tuh bukan mobil kan? Aslinya apa emang ini kerangka mobil ya? Beneran deh. Masa sih mobil beneran ini? Ini mobil beneran kah? Mobil beneran ini serius? Beneran. Bisa dibuka? Jebuas gitu. Tapi ini bisa sih tuh. Cuman pasti dipaten ya. Iya. Pasti dipaten, pasti di-seal banget ya guys ya. Jadi kayaknya kalau kita perhatiin tuh ini di dalamnya udah dikasih fiber nggak sih itu ya? Kayak kolam fiber gitu guys. Yang memang sudah di-seal ya guys. Jadi kita buka kayak gini pun tuh nggak bisa guys ya, terkunci ya. Cuman kalau misalnya kita tenggelam katanya di danau atau di apa, kita di dalam mobil katanya kita bakal susah buka pintu ya. Karena tekanan air yang ada di luar kan dia kan neken. Jadi pas kita buka pintu tuh kita kan udara di dalam ya.
itu bakal susah banget guys. Nah ini kejadiannya nih, kalau misalnya tenggelam jadi seperti ini ya, ada ikan-ikannya ya. Cuman dia banyak ikan-ikan parrot sih. Ikan parrotnya juga kalau teman-teman perhatiin ada beberapa macam. Ada ikan parrot yang biasa tuh yang punya ekor ya guys ya. Ini kan punya ekor ya. Nah ini juga ada yang nggak punya ekor nih tuh. Jadi kayak love aja gitu guys ya. Mukanya kayak ibu-ibu guys ya. Kalau ikan parrot ini juga ada ikan parrot yang apa? Persanta atau apa gitu guys. Ya beda jenis, terus dia nggak ada ekornya juga ya. Kurang lebih seperti itulah guys. Ada ikan Oscar juga di bawah sana. Itu akuarium mobilnya lumayan jelas ya. Kita bisa lihat benar-benar sampai ke dalam apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang terjadi di dalam sana guys. Teman-teman perhatiin juga ternyata di bagian sini nih Sal, di bagian bawah situ kan ada kayak kayu-kayu tuh. Itu ada filter atau apa tuh guys ya, disembunyiin di sana tuh. Kayak pasir silika atau apa buat filtrasi, buat apa aku juga kurang paham ya. Jadi sepertinya filternya tuh dia disembunyiin guys. Oh ini juga bahkan filter tuh, ada pipa guys ya. Ini juga filter guys, yang ada kayu seperti itu. Ini tuh nyaruin filter. Jadi dia kayak yang ada di atasnya itu semacam apa ya, skimmer guys ya, kayak skimmer gitu ya. Ngambil air dari permukaan atas, terus difiltrasi dan dia diputar kembali di sini guys. Ini kilometernya udah berapa nih kilometernya? Oh sudah tidak ada guys. Coba kita lihat lagi ya. Wah ini juga ada lagi nih guys, mobil lagi ya. Ini mobilnya dibuang-buang nih di sini guys. Jadi akuarium guys ya. Oh kalau ini mah ketara banget. Oh ternyata di atas sini si mesinnya. Cuman ini kayaknya masih cycling nggak sih? Ya belum ini. Masih belum ada ikannya guys kalau yang ini ya. Ini lebih jelas lagi nih dari depannya. Kalau dia kan mobilnya jenis mobil sedan yang lumayan lebar ya. Nggak ada ikannya guys. Bocor guys. Ada kebocoran ya guys ya. Masih diuji coba sepertinya. Sampai 100% berhasil ya. Kita coba buat lihat di bagian sini juga. Ini juga ada beberapa akuarium lagi guys. Ini akuarium Dutch sama pari ya. Ini ada parinya nggak ada guys. Cuman ada Dutch saja tuh ya. Kita bisa perhatiin di situ ada beberapa jenis Dutch yang dia masih santuy-santuy ya di samping-samping. Ini pasirnya pakai pasir pantai guys. Rasanya ini bukan pasir-pasir yang biasa dipakai buat ikan air tawar, pakai pasir pantai supaya vibes-nya itu tuh laut sekali guys. Dan sayang sekali di sini sebenarnya tuh ada tulisan pari ya, pari Motoro tuh, ada tulisan pari di sini. Bagiannya apanya gitu ya guys ya. Cuman sayang banget parinya nggak ada. Mungkin parinya belum disimpan lagi guys ya, atau lagi di karantina atau bagaimana lah, aku juga nggak tahu ya. Dan ini ada beberapa anatomi pari guys. Nah ada jepitan di sini, ada penyengatnya ini, penyengat ini nih. Jadi kalau teman-teman perhatiin, pari itu ada penyengat di sebagian sini. Itu yang biasanya kalau misalnya ketusuk tuh lumayan menyakitkan ya guys ya. Karena memang efeknya langsung terasa guys. Dan dia tuh insangnya ada di bawah sini nih. Di bawah sini tuh ada gillsnya nih atau insangnya. Ada mulutnya, ada lubang hidungnya juga guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah ini juga sama nih, masih per pari-parian. Kalau ini kayak klasifikasinya ya. Aku tuh jujur paling seneng kalau misalnya ke satu tempat yang jelas seperti ini guys. Jadi ada klasifikasinya, ada info-info menariknya. Karena kita tuh nggak cuman istilahnya ngelihat secara visual doang, tapi kita tuh tahu gitu loh kayak informasi-informasi yang ada. Ini kayak gini-gini kan ada tulisannya ya, sering ditemukan terkubur lah. Nah jadi kan kita tahu nih kenapa nih pakai pasir seperti ini. Oh ternyata dia tuh sering banget terkubur katanya guys ya. Pas musim panas untuk menjaga suhunya tetap dingin. Jadi mungkin ya mereka atau dia tuh ada tapi dia terkubur kali ya guys ya. Mungkin ada di dalam situ tuh. Soalnya kan dia kan sangat terkubur. Cuman biasanya sih kalau terkubur pun dia bakal munculin matanya gitu untuk memberi tahu kalau keberadaan dia tuh ada di sini guys, seperti itu ya. Oke, di sebelah sini sekarang ada arwana super red ya guys ya di sini ya. Ada beberapa ekor, 1, 2, 3, 4, 5 ekor arwana super red dengan akuarium yang benar-benar proper sekali ini guys ya, bagus banget akuariumnya. Nah, arwana super red ini sekalinya mau digabungin emang boleh tapi harus lebih dari 2 guys. Bahkan walaupun dia digabungin lebih dari 2 kayak ini kan 5 ya sekaligus ya. Dia aja tetap ada yang minus-minus loh. Ekornya sobek kayak gitu guys. Cuman ya ini masih hal yang wajar ya karena untuk kompleng seperti ini. Ini juga kalau dibilang di tanning banget juga enggak. Ini mah digedein aja guys ya, tanpa tanning yang berlebihan ya. Jadi untuk warnanya juga nggak merah banget. Ini paling yang ini nih, lumayan kelihatan merah nih guys, gitu ya. Lumayan terlihat merah ya guys. Keren sekali sebenarnya. Ini arwana super red ini adalah arwana kebanggaan Indonesia ya. Ini ada agak cakil nih yang ini nih, agak cambuh guys ya dibandingkan yang lain ya. Kurang lebih seperti itu. Ada komtengnya juga, ikan kaviat guys. Oh aku baru tahu ya ternyata arwana ini tuh nggak cuma ada di Indonesia guys, tapi dia juga ada di Thailand sama Myanmar tuh ya. Oh baru tahu guys,
Arowana makan crustacea, insekta, dan ikan kecil. Oke guys. Nah ini juga ada salah satu ini nih, kekurangan arowana nih guys ya. Arowana itu katanya kalau misalnya ditaruh di akuarium, dia tuh udah pasti yang namanya dropping ice. Jadi matanya tuh akan turun kayak gini guys. Ini hampir dipastikan akan seperti itu ya. Lama-kelamaan kalau di akuarium tuh dia akan dropping ice. Karena kan biasanya arowana ini kan kalau misalnya ngelihat dia kan cenderung ngeliat ke atas ya. Apalagi kan dia kan kalau mangsa apa-apa kan ada di atas biasanya guys di alamnya ya. Jadi matanya tuh emang istilahnya punya kecenderungan untuk ngeliatnya ke atas lah. Cuman karena di akuarium dia kan seringnya ngeliatnya ke samping ya guys ya. Karena ngeliat sekitar kan. Jadi dia biasanya suka agak dropping ice. Aku pernah diceritain sih kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan ternyata arowana itu tuh kalau misalnya sekali bertelur bisa sampai 100 sampai 300 telur guys. Kalau ini aku baru tahu nih. Aku kira nggak akan sebanyak itu ya. Dan dia tuh lucunya adalah moth breeder. Jadi ketika si telurnya ini udah terlaying, dia akan seperti ini bentukannya dan dia akan masuk ke dalam mulutnya arowana untuk istilahnya di inkubator lah ya, diinkubasi di mulutnya arowana. Setelah dia cukup matang baru ntar bakal dimuntahin guys. Jadi itu namanya moth brooder di sini guys ya. Sama kayak cana limbata kalau nggak salah ya. Itu juga termasuk moth breeder juga guys. Kurang lebih seperti itu ya. Oh ini juga ada akuarium lagi. Cuman sebelum kita kesini kita lihat yang ini dulu aja ya, yang sedang sepi ya guys ya. Kalau ini lebih ke akuarium untuk tanaman-tanaman aquascape lah ini ya. Aquascape yang dibikin sangat lebar dengan ikan-ikan yang sebenarnya ikan-ikan yang biasa kita temukan di pasar juga ya. Cuman ini karena memang akuariumnya dibikin semewah ini kelihatannya, jadi tidak perlu ada ikan juga, dia sudah terlihat bagus guys. Kalau aquascape seperti ini emang istilahnya tuh kayak kita nanam apa ya, kayak melihara pohon lah ya, saya melihara tanaman tapi di dalam akuarium. Nah ikan ini tuh bukan sebagai objek utama tapi sebagai objek pelengkap aja guys. Makanya kalau teman-teman lihat ini juga ikan-ikannya cuman kecil-kecil kayak gini tapi sudah cantik ya guys ya. Ini ada ikan neon tetra, terusnya juga ada harlequin, ada itu apa, red face apa tuh, itu sama itu ya, red nose apa red face gitu guys namanya ya. Ikan-ikan yang memang suka ada di toko-toko akuarium. Ini juga ada tetra, neon tetra guys, seperti itu ya kurang lebih ya. Banyak banget tuh si fakta-faktanya juga kayak gini juga banyak sekali. Bahkan di sini juga dijelaskan kayak ada tipe-tipe aquascape ya guys ya, kayak ini tipe-tipe iwagumi tuh ya. Jadi iwagumi tuh dia kayak lebih ke bebatuan lah, formasi bebatuan aja. Terusnya bagian-bagian tanamannya tuh minim guys ya, paling cuman kayak karpet kayak gimana gitu guys ya. Ini ada Dutch style. Kalau Dutch style tuh dia kayak keanekaragaman tanaman ya. Kalau misalnya teman-teman ke Mekarsari ya, ke tempat-tempat seperti itu kan, kita kan ngeliat pohonan tulip atau pohonan apa itu kan kayak bener-bener dijejer-jejerin ya biar rapi ya. Nah ini Dutch style itu dia akan seperti ini guys. Dan ada aquascape yang gaya alami itu, natural. Kalau aku paling suka kayaknya antara natural atau iwagumi sih. Aku lebih suka natural sih guys ya. Seperti ini jatuhnya sepertinya natural ya. Karena dia membuat kayak ada bongkahan kayu yang istilahnya itu tertebang. Juga diberikan tanaman-tanaman yang memang secara natural pun kemungkinan bentuknya itu kurang lebih akan seperti ini guys. Kayak gitu ya. Wow, keren ya guys. Ini ada akuarium yang bisa dibilang akuarium pendek ya ini ya. Shallow tank guys ya. Shallow tank. Jadi ini benar-benar kayak akuarium yang diset sependek dan sesederhana mungkin, tapi masih bagus ya. Ini tipenya apa sih yang ada daratan muncul ke atas? Vivaria ya, vivarium ya, paludarium guys, yang kayak gitu-gitulah ya. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat di sini sih bagian daratannya memang nggak begitu banyak banget. Ini sih lebih ke kayak polos aja sih guys. Banyak bagian bawahnya. Oh tuh ada ikan pari tuh Sal. Jangan-jangan tadi juga ada lagi ikan pari. Nih ada ikan pari. Nih ikan parinya tuh dia diem di dalam pasir guys. Memang seperti itulah ya guys ya bentukan si ikan parinya. Ini juga ada ikan gapi-gapi juga, ada red nose lagi di sini. Nah ini kalau teman-teman perhatiin juga di bagian belakangnya masih ada kayak si durinya lah ya. Kok kayak panas ya ke bagian sini? Oh ini dekat sini kali ya? Oh iya guys, ini dekat pintu keluar ya, panas guys rasanya ya. Oke lah kita terlalu pojok ya. Kita sekarang akan coba buat explore ke tempat yang lain. Oh ini juga belum nih guys, ada goldfish di sini ya. Guys bagus ya. Oh ini cakep banget ya. Yang Slayer nih, yang lagi populer sekarang nih ya. Platinum Slayer guys. Pasti semua orang juga yang ngeliat akuarium ini titik perhatiannya pasti di si Slayer ini guys. Soalnya bentukannya sangat amat menarik ya. Cuman ini kalau bisa dikasih batu-batuan yang sekecil ini sih kayaknya dia bisa kemakan ya guys. Mungkin yang kecilan dikit lagi lah dia kemakan. Kalau ini masih agak susah kemakan lah. Mungkin nunggu dia ukuran agak gede dikit ntar kemakan ya guys. Soalnya yang kayak gini emang dia tuh suka kayak makan-makanin batu gitu guys. Nah ini juga dia agak-agak teler gimana nih ya bentukannya guys. Entah apa yang terjadi guys, tapi terlihat teler ya guys sepertinya tuh ya. Dia lagi makanin apa itu ya guys, kagak jelas guys. Ada beberapa ikan lagi juga Slayer, ini juga Slayer nih.
Cuman nggak secantik yang platinum ya. Walaupun ini juga yang oranye ini juga dia sama-sama sih Slayernya tuh bener-bener slayer banget, short body juga. Cuman warna platinum tuh tetap jadi warna yang paling populer ya guys. Nah ini ada yang bocilnya nih guys. Bocilnya seperti itu saja juga sudah sangat cantik ya guys. Dan ada ikan-ikan rancu juga itu ya, ikan-ikan koki rancu ya. Yang warnanya merah ada, yang warnanya kayak sapi juga ada, macam-macam lah guys. Sama didominasi sama manfish juga. Kalau menurutku sih di sini itu akuariumnya tuh pada gede-gede, bagus-bagus. Cuman banyak beberapa akuarium yang masih tergolong lowong lah ya. Kayak ini kan kelihatannya masih lowong guys. Cuman memang pada bagusnya sih ya, pada baiknya sih space antara ikan itu dibikin senyaman yang mungkin dia gitu guys. Ini azan ya? Ya azan dulu, ada azan guys ya, kita azan dulu ya. Kalau ini akuarium cichlid guys ya, ini tuh jenisnya adalah African cichlid ya sepertinya ya. Soalnya ada tulisannya di sini nih, ini dari benua Afrika guys. Afrika apa Amerika sih ini? Afrika nggak sih guys? Soalnya setahu aku African cichlid itu warnanya dia lebih cerah-cerah ya. Kayak gini nih guys. Walaupun cerah tapi tidak ada, tapi kalau kata aku sih ikan laut lebih berwarna ya dibandingkan dengan ikan cichlid ini ya guys ya. Ini ada beberapa jenis-jenis ikan cichlid guys. Kalau yang kita lihat tuh ada ikan lemon yang kayak gini nih, ikan lemon nih. Nah ini kan lemon ya, bisa kita sebutnya ya. Electric yellow cichlid ya guys ya. Ada jewelfish cichlid juga. Jewelfish tuh yang di belakang tuh. Tuh yang banyak di batu-batu. Itu juga jewelfish ya guys ya, cichlid. Ada yang snow white juga guys ya. Jadi cichlid putri salju. Tulisannya sih ada ya, cuman dia ada nggak tuh? Sepertinya sedang tidak ada ya guys ya. Paling ada cichlid Aphrodoctid cichlid ya, yang kayak gini nih. Mana nih di sini bentuknya? Ini bukan sih? Bukan deh guys. Beda guys. Kayaknya entahlah ya guys ya. Sepertinya ada, cuman dia ngumpet ya. Yang ini yang merak biru ya? Oh, yang merak biru ini ya, blue peacock cichlid ya. Ini tuh blue peacock. Bagus banget bro, itu bro. Tuh. Ada blue peacock cichlid ya guys ya. Sangat cantik sekali ya guys kalau kita lihat ya. Dan yang lumayan sering ada mah ini nih, multicolor peacock cichlid ya guys ya. Ini merak multicolor guys. Kalau aku pribadi sih paling suka kalau cichlid yang ada di sini dua lah, antara yang di belakang itu yang nyala banget, yang blue peacock tuh itu bagus sekali ya guys yang ada di belakang sana ya. Dan juga ada yang jewelfish itu juga bagus tuh. Oke, udahlah kita lanjut lagi ya guys. Sebenarnya ini tempat tuh aku suka sih, enak sih ya guys ya. Cuman di sini tuh kayaknya sih memang nggak ada AC guys ya. Jadi lebih kepake kipas guys. Beberapa spotnya sih lumayan panas ya kalau menurutku. Tapi beberapa spotnya lagi oke lah guys untuk si udaranya ya. Ini aku mau lewat atas tapi aku pengennya naiknya ke sini guys supaya kita bisa lihat akuarium silindernya ya. Apa? Oh memang iya ya. Ternyata memang follow the track ya guys ya. Emang benar kita jalurnya ke sini ya. Kita lanjut ya guys, naik ke atas ya. Ini kayak di bandara mana ya? Riyadh apa di mana gitu loh guys. Aku agak lupa ya. Waktu di Arab tuh aku tuh ada juga akuarium seperti ini. Dan memang secakep ini guys. Kita ikutin ini ya. Ada follow me guys ya. Kalau ini enak nih, ada AC-nya nih guys. Dingin nih. Enak. Kita fair-fairan aja kalau ada AC kita bilang kan. Ini sepertinya jalur rempah dan sutra laut. Oh, sepertinya ini adalah VOC ini guys ya kayak. Ini adalah beberapa sejarah-sejarah tentang penjajahan ya di zaman old ya guys. Serius kalau teman-teman mau baca dan teman-teman suka banget sama sejarah, teman-teman baca tuh benar-benar menarik sekali guys ya. Cuman kalau aku baca satu-satu sepertinya ini akan sangat panjang sekali bangetan guys. Jadi kita lihat-lihat aja beberapa ya. Dan juga kita hanya lebih ke melihat kalau misalnya ada yang menarik untuk dibahas aja gitu ya guys ya. Ini ada kapal karam di Cirebon. Di sini ada kapal karam di Geldersman. Waduh, ternyata ada isinya guys. Isinya ada gold guys ya. Ada gold ya guys isinya ya. Ada emas ya. Ini apa tuh tulisannya guys? Tuh kan penemuan bangkai VOC guys ya. Tenggelam 1752 guys. Katanya di situ ada 160.000 keping keramik dari dinasti Ming dan Sing ya. Ini keramik-keramik kayak gini nih. Seriusan keramiknya kayak gitu ya. Di dinasti Ming Sing itu dia juga udah jago gambar ya guys ya. Ternyata keren sekali ya guys ya. Terusnya juga di HR Artefak juga ada pelelangan katanya. Dan dapetin uang 37 juta golden atau 15 juta euro guys. Wow, gede sekali ya guys ya. Ya iyalah, ada emasnya, ada ininya ya guys ya. Ini juga nih keramik-keramiknya guys, banyak sekali ya. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Wow, keren nih, kata Pak Soekarno seperti itu. Nah, ada beberapa artefak juga ya, mungkin aku nggak tahu sih ya kalau teman-teman menarik atau tidak melihat seperti ini ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang suka sejarah sih pastinya suka guys ya. Ini juga ada nih botol-botol minuman seperti ini. Ini dia tuh udah bener-bener tenggelam
Terus dia sudah kayak diselimuti sama kayak koral-koral gitu ya, terumbu karang seperti itu guys. Ini juga ada nih kayak semacam botol-botol seperti ini ya. Itu botol-botol yang dimasukin sesuatu ditutup terusnya kayak dialungin gitu nggak sih? Yang nanti tuh kayak suka terdampar terus ada tulisan-tulisannya gitu guys, yang ada di film-film bajak laut ya. Artefak-artefak lainnya juga ada di sini. Ini kayak gerabah-gerabah seperti itu ya guys. Jadi nggak cuma tentang ikan-ikan aja, akuarium-akuarium gitu nggak, tapi ada beberapa juga kayak museum-museum sejarah-sejarah seperti ini guys. Nah ini juga nih kayak gini-gini ya. Oh jadi kayaknya sih kenapa ini tuh unik, karena ini tuh buatan manusia kan, yang namanya kayak gerabah-gerabah Gucci kayak gitu. Cuman karena memang dia itu masuk ke kapal, terus itu di kapal tuh mereka udah saling menyatu ya, karena ada reaksi apa ya guys ya. Jadi waktu diangkat itu tuh bentukannya udah seperti ini guys. Nah ini sudah menjadi barang sejarah ya guys ya. Kurang lebih seperti itulah. Ini juga sama, begitu-begitulah ya guys ya. Nah di sini ada touch pool ya guys ya. Touch pool ini. Bintang laut apaan sih kak, gede banget? Bintang laut apa itu? Nggak tahu deh apa itu guys. Ini touch pool ya? Dilarang? Bentar. Katanya boleh nyentuh guys. Tapi nyentuhnya ini jangan dikerawat ya guys ya. Bener-bener kayak disentuh punggungnya doang, kayak gitu-gitu boleh. Nih kayak gini nih. Ini ada penyu ya. Tapi penyu ditaruh di sini juga dia agak-agak susah pasti guys. Untuk berenang tuh dia agak sulit guys ya. Bagi penyu sebesar ini guys. Tuh ada yang berenang tuh penyunya Ada penyu yang berenang, itu mau ukurannya lebih kecil. Boleh kok dipegang, boleh. Dipegang asal jangan dipindahin. Boleh. Boleh kok, ini emang touch pool kan. Boleh kalau serius boleh. Mau boleh tahu, memang peruntukannya seperti itu kok. Namanya aja touch pool ya guys ya. Memang boleh disentuh, tapi kan dia kan jauh ya. Masa kita nyentuhnya ke sana guys. Kalau yang teman-teman lihat di sini ada beberapa jenis yang ada. Salah satunya ada ikan hiu black tip ya. Hiu black tip itu emang sejenis ikan hiu yang paling populer juga dan sering dipelihara. Dan memang dia tuh jenis ikan hiu yang ya ganas ya sebenarnya ya. Ganas sebenarnya. Cuman ya masih bisa dipelihara lah guys. Irfan Hakim juga kan katanya kan bikin tempat hiu kan yang gelas gantung itu, yang akuarium gantung ya. Nah ini ikan hiu seperti inilah yang digunakan ya guys ya. Tapi emang kebiasaan ikan hiu itu tuh dia tuh ya di bagian sirip atasnya tuh suka ditonjolin sama dia guys di atas. Dan inilah yang jadi salah satu ciri khas ikan hiu ya. Ini bintang laut yang tadi kata Kang Epul. Ini ada nurse shark juga nih. Jadi dia jenis ikan hiu. Cuman ikan hiunya tuh beda sama ikan hiu pada umumnya. Dia tuh jenisnya yang memang diem doang di dasar pun dia aman ya. Tidak perlu istilahnya tuh berenang-berenang untuk bernafas gitu enggak. Ini ada hiu toke juga tuh. Sejenis hiu toke ya guys, ikan hiu juga, cuman ukurannya nggak begitu gede ya. Kalau untuk penyunya tuh penyu apa ya ini ya? Aku tuh jujur kalau penyu tuh nggak bisa ngebedain ya guys. Penyu sisik, penyu hijau kayak gitu-gitu ya, aku nggak begitu bisa ngebedain ya. Karena aku jarang bertemu sih guys. Oh ini ada nih beberapa hewan-hewan yang ada di sini ya. Kolam sentuh touch pool ya. Kolam sentuh ada apa? Ada morai. Disentuh ngigit guys. Disentuh ngigit ya. BTW kalau teman-teman mau nyentuh ini jangan ya, gigit guys ya. Kerapu bebek ada nih ya di sini ya. Yang sering ada di pasar-pasar ikan nih, ini suka ada nih guys ya. Ini juga suka ada nih kadang-kadang guys. Ini suka ada juga nih ikan kardinal ya. Nah ini, oh nih ada nih penyunya nih guys. Nah ini ada penyu hijau sama penyu sisik ya. Kayaknya itu penyu sisik ya guys. Kalau yang bentukannya kayak gini sisik lah berarti dia tuh. Yang kayak ada motif-motif sisiknya ya. Betul kah? Itu penyu sisik kah guys? Kita bisa pegang sih, yuk kita pegang nggak guys. Yang sebelah sini bisa kita pegang nih. Asal jangan diisengin aja, pegang doang mau boleh guys. Tuh. Emang peruntukannya touch pool untuk dipegang ya guys ya. Penyu ini tuh sebenarnya katanya di alamnya tuh dia makan ubur-ubur. Makanya kalau misalnya ada penyu, dia tuh selain tuh makan rumput laut yang kayak gitu-gitu ya, dia kan omnivora ya. Dia juga kan makan ubur-ubur, jadi bisa mengontrol populasi dari ubur-ubur kalau misalnya populasinya berlebihan guys. Kayak gitu sih kurang lebih ya guys. Ini oke sih sejauh ini oke sekali guys ya. Untuk 50.000 kita mendapatkan view seperti ini dan juga pengalaman seperti ini sih ini oke sekali guys. Sip ya. Kita coba buat masuk ke tempat yang lain ya guys. Wah, cakep banget guys. Ini ada akuarium yang bener-bener dia tuh kayak melengkung ya. Sangat amat panjang guys. Ini dia ada sambungan di bagian sininya ya. Dan ini ketebalan kacanya kelihatan sih dari sambungannya tuh. Tebal sekali nih kacanya guys. Berapa senti ya? Dari sini nih nih kelihatan nih. Tebal banget cuy tuh. Tebal banget ya. Gila guys. Ini untuk ikan-ikannya ada ikan-ikan botana sih banyaknya ya. Ikan-ikan botana seperti itu tuh guys ya. Dikasih makan apa sih kan botana ya guys di sini ya? Kan biasanya kan dia makanannya sayur-sayuran gitu loh guys. Pokoknya herbivora gitu. Oh ada ikan triggerfish juga tuh. Triggerfish itu kok begitu ya renangnya ya? Iya guys. Tuh guys, triggerfish guys. Di
Kagak jelas ya. Trigger fish juga tuh. Berenangnya tuh kayak berat gitu loh, karena kayak bagol gitu guys, kepalanya ya. Ikan trigger fish ini tuh ya salah satu ikan yang suka nyerang juga loh. Jadi kalau teman-teman ada trigger fish di sekitar teman-teman sedang kayak diving seperti itu, snorkeling, harus berhati-hati ya guys ya. Ini ada sejenis ikan bawal juga tuh, ikan bawal. Tuh di situ ikan bawal tuh. Nah itu guys ya, entahlah itu ikan apa, cuman mirip ikan bawal. Ini tuh ukuran ikannya juga dia random ya, ada yang gede, ada yang kecil ya. Ini ada yang schooling tuh, ikan apa tau dah. Oh tuh trigger fish, sorry guys. Dia lagi menemukan sesuatu ya, kayak kerang atau apa tuh. Dia kan giginya kuat sekali, jadi dia bisa menghancurkan kerang-kerangan, keong-keongan yang seperti itu guys, dengan giginya yang sangat kuat ya, sangat amat bisa menghancurkan apapun yang ada di depan muka dia. Walaupun seperti itu hanya batu biasa ya, mungkin dia sedang lapar guys ya, jadi dia sedang berusaha untuk mencari makanan. Salah satunya adalah makanan yang ada di depan muka dia guys. Kita coba lihat lagi di sini. Ini juga masih ada ikan. Cuman asli ya, yang aku perhatiin ya guys ya, kayaknya sih untuk akuarium yang sebesar ini, ikannya itu tuh antara kurang besar atau gimana ya. Jadi aku tuh ngeliat tuh agak lowong guys, walaupun sebenarnya ini oke sekali, tapi menurutku ini lumayan lowong ya, kayak gitu guys. Ikan schooling. Ada yang itu, Pak. Apa tuh? Ada yang masuk, Pak. Ada yang masuk. Oh iya, lagi apa ini? Oh guys, lagi beberes guys. Seriusan? Ada yang masuk tuh guys. Nah ini kuras kolam nih, seru nih. Sikat akuarium, bener-bener sikat akuarium guys ya. Seriusan guys, disikatin. Tapi emang kelihatan kotor sih. Tuh kan. Kayak memang kelihatan kotor guys ya. Disikatin si akuarium tuh ya. Bekas penyikatannya aja kelihatan tuh. Oh iya tuh guys, pakai tabung oksigen gitu ya. Aku seumur hidup nggak pernah sih ngelakuin hal seperti ini. Belum selesai yang ngerjainnya. Masih kotor itu 48 meter tinggi 3 meter guys. Gila. Volume airnya 500.000 liter ya. Di sini ada info-info juga tuh ya. Coba kita lihat ya. Apa nih keunikannya guys? Ngeheng guys, bener-bener. Oh itu ada moray eel tuh. Oh moray eel tuh. Tuh guys, snowflake moray eel, gede ya. Oh itu udah make size tuh kayaknya tuh. Moray eel yang belang-belang itu bentukannya kayak ular laut gitu loh guys ya. Adalah moray eel tuh. Cuman si moray eelnya dia tuh nggak ada, kayaknya dia nggak ada tempat buat dia bersembunyi guys, moray eelnya. Dan ini jenis moray eel yang ukurannya memang nggak begitu gede. Jadi snowflake itu ukuran maksimalnya cuma segede itu. Dan itu ya udah gitu guys, saya nggak akan gedein lagi. Dia masuk ke dalam lubang tuh, dari lubang tuh guys ya. Walaupun kecil seperti itu ya, tapi tetap kalau misalnya ada penyelam yang terlalu deket sih gigit guys, dia ngejar kok. Akhirnya mereka berubah ini ya, berubah arah ya. Ini snowflake juga bukan sih itu? Mirip snowflake juga ya. Ternyata snowflake juga guys jenisnya ya. Tuh, dia ada ikan lain yang nyamperin dia trigger fish guys. Sama-sama ikan galak ya guys ya. Jadi dia juga ciper sendiri guys ya kalau sama trigger fish ya. Kalau digigit kena juga dia guys. Kurang lebih seperti itu lah ya. Wow. Seru guys. Kita lihat lagi ke ujung-ujung sini ya. Feeding time-nya udah selesai sih tadi ya. Iya lagi dikuras, bener lagi dikuras kolam guys. Lagi kuras kolam guys. Kuras kolam airnya dari laut mah gampang ya. Lagi pada dikasih makan nggak sih itu tuh? Kayak ada yang diem di atas sana guys. Kayak pada makan ya. Tuh. Si buat ngurasnya juga gede sekali ya. Wah ini bener-bener lorongnya penuh sekali ya guys. Jadi buat kuras kolam itu memang dia ada di dalam air ya. Tapi ditutupin pakai itu guys. Jadi seakan-akan memang harta karun ya, padahal mah selang buat nguras. Sangat menipu ya guys. Ini panjang juga ya, sampai kesini-sini loh. Panjang sekali guys. Hanya saja si keanekaragaman ikannya mungkin kita nggak begitu paham ya. Ada ikan sumpit guys di atas guys. Dia udah full air asin berarti ya. Wow, ini ikan serba bisa ya guys ya. Di air tawar bisa, di air asin bisa, di air payau bisa guys. Ada ikan sumpit ya, archer fish ya di atas guys. Benar-benar menarik ya. Ini lagi ada apa nih? Oh, virtual VR guys. Virtual reality guys ya. Wah, ini akuariumnya sangat besar ya guys. Luar biasa besar sekali ini guys. Akuarium utama yang besarnya nauzubillah ya. Nah ini baru nih gede-gede nih. Jenis-jenisnya ikan-ikan predator kayak giant trevally yang kayak gitu-gitu guys. Wah apaan tuh? Sumpah aku nggak tahu ini ikan apa guys. Itu juga nih. Apa ya nama ikannya ya? Pari ya? Kayak pari tapi kayak ikan hiu ya. Kayak kawin ya, ikan pari sama hiu ya. Ntar kita searching ya. Namanya ikan apa guys? Ikan apa namanya? Ajab yang zaman dulu anak kita 90-an kan ya. Oh ikan azab. Iya mirip ikan azab ya. Takut dulu anak-anak kita 90-an. Iya bener. Padahal mah ikan. Ya, ini ikan azab bener guys. Yang mirip sama ikan pari yang dikutuk itu ya. Anak yang durhaka guys ini kayaknya ya.
Anak yang durhaka jadi seperti itu. Padahal mah tidak ada guys. Itu memang seperti itu ikannya ya. Ikan anak durhaka guys. Ini juga ada ikan-ikan giant revolusi banyak tuh. Emang ini akuarium predatoran ya guys. Ini pasti menghabiskan pakannya juga lumayan ya. Tempat yang kayak gini tuh pasti dia buat pakan ikannya ngeri-ngeri sedap juga guys ya. Ini akuariumnya setebal ini guys. Ini lebih tebal dibanding yang tadi. Soalnya dia volume airnya lebih lebar ya, jadi lebih gede. Ini udah dihitung juga nih guys ya, secara sangat amat presisi nih. Dan bagian lemnya juga ini bukan main-main, pasti kuat sekali guys. Soalnya kalau ada miss yang kayak gini ngeri juga ya. Ikan hiu black tip ya, lewat juga. Itu ada ikan yang lumayan atraktif juga guys. Tapi dia bakal balik lagi ke sini nih. Ntar kita bakal lihat ya. Kayak ikan patin nih itu malah ya. Ada di belakang sana tuh. Wah nggak kelihatan nyaru guys. Ini nanti ya. Kenapa itu guys? Ke belakang lagi bener-bener ya dia ya. Kalau nggak salah tuh di akuarium Pangandaran itu ada rekor juga deh, rekor entah akuarium terbesar apa akuarium terpanjang apa akuarium apa gitu guys. Emang orang-orang pada suka sekali ya. Ada penyu juga tuh di situ. Penyu tuh kalau misalnya dia lagi aktif ya dia akan berenang-renang terus. Jadi ntar kita juga bakal lihat guys. Ini pure semua kalau kita lihat tuh didominasinya sama ikan air laut ya. Walaupun tadi di awal-awal ada ikan air tawar, tapi ikan air tawar yang gede-gede gitu kayak arapaima yang kayak gitu-gitu malah di sini nggak ada guys. Ikan aligator kayak gitu-gitu di sini emang nggak nyediain ya. Lebih ke ikan-ikan laut sama ikan-ikan air tawar yang populer aja. Tidak ada ikan-ikan air tawar yang biasa-biasa guys. Oke, di sini ada apa ini guys? Sampah laut. Oh, sampah-sampah laut. Akuarium sampah ya guys. Ini mah nggak ada ikannya ya, memang buat sampah-sampah aja guys. Kalau ada ikannya malah dikecam gitu. Ada sampah-sampah begini ya. Ini kalau kita lihat-lihat ini adalah sampah-sampah yang suka ada di laut ya guys ya. Yang memang sampah seperti ini tuh susah sekali untuk diuraikan ya. Apalagi untuk plastik, untuk botol kaca seperti ini sepertinya susah sekali untuk diurai ya guys. Oh tuh, ada waktunya ya. Kalau misalnya botol kaca infinity years guys ya, tidak bisa sama sekali terurai guys ya. Popok bekas, sumpah popok bekas sampai 450 tahun guys ternyata ya. Mana tadi kita nemu lagi popok bekas ya. Geli nggak sih maksudnya kalau popok bekas kayak gitu kita ambil tuh geli kan ya. Bekas pupi ya guys ya. Tali pancing tuh 600 tahun tuh guys ya tali pancing ya. Kadang-kadang juga suka ada tali pancing. Yang paling susah diurai sih ternyata ini, dan yang paling gampang diurai ya makanan-makanan seperti ini guys ya. Kayak yang organik-organik kayak gitulah. Oke guys lah. Jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka ya. Buat teman-teman yang pengen kesini langsung aja datang ke Akuarium Pangandaran guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.